Silakan Pak Her. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, yang langsung dihadiri oleh Pak Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi, serta seluruh pengurus Pengda seluruh Indonesia, dan tentunya oleh Ketua Seleksi juga. Ya, untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan kata pengantar oleh Ketua Seleksi Bapak Ani Punto untuk menyampaikan tentang program pertemuan saat ini yang akan berlangsung sampai dengan bulan September nanti. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bahagia sekali kita bisa berjumpa kali ini untuk bersilaturahmi dan saling nyapa, dan tak kalah pentingnya adalah kita akan melakukan sosialisasi terhadap seleksi geowisata di Pengda-Pengda. Jadi ini memang merupakan amanat dari Ketua IAGI yang awalnya adalah dari semacam tantangan dari Pak Dewan Kehormatan yang kebetulan menjadi Menteri PUPR agar kita menseleksi 5 wilayah di Pengda yang akan dibiayai untuk pembiayaan infrastruktur berupa jalan dan gedung untuk pusat informasi. Nah, itu yang disampaikan waktu itu oleh Pak Menteri, dan ini merupakan sekaligus rangkaian jadi program sebelumnya ketika Pak Daru masih menjadi ketua dan sekarang dilanjutkan Pak Burhan adalah program Satu Pengda, Satu Geowisata. Nah, ini sekarang lebih mengerucut lagi bahwa sebagian dari pengda-pengda yang memiliki concern tertinggi akan mendapat hadiah gitulah dari Menteri PUPR untuk dibangunkan infrastruktur. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi. Jadi tim seleksi ini kemarin sudah beberapa kali mengadakan rapat, kemudian melakukan konsolidasi, dan sekalian juga membuat prosedur-prosedur yang akan kita lakukan, dan juga tentang penilaian. Jadi dari kami sudah menetapkan prosedur dan penilaian yang nanti akan menjadikan bahan untuk menseleksi dari pengda-pengda yang ada. Nah, ini mungkin akan memakan waktu sekitar hampir 2 bulan. Kita akan maraton ya. Jadi mulai tanggal 17 atau berapa tadi nanti dijelaskan sama Pak Heri secara lebih rinci. Kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing pengda. Jadi seminggu dilakukan 2 kali presentasi, dan dalam satu waktu presentasi itu ada 2 pengda. Jadi ini memang maraton agar nanti di bulan September sudah selesai semua. Dan memang ini kemarin rapat di tim seleksi kita akan dalam tanda petik mungkin mengingatkan PUPR, atau nanti apa istilahnya mau kami diskusikan dengan Pak Burhanuddin sebagai Ketua IAGI untuk menyampaikan ke PUPR bahwa jangan sampai nanti kelupaan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak tercatat di anggaran PUPR. Nah, kita nanti mau sampaikan bagaimana baiknya ke PUPR. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terutama ketua-ketua Pengda yang kali ini akan berdiskusi tentang sosialisasi, dan tentu saja terima kasih kepada Pak Burhan yang sudah
berkenan nanti untuk membuka sosialisasi tim geowisata terhadap Pemda-Pemda. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua Pengurus Pusat IAGI, Bapak Dekan, untuk menyampaikan sambutannya. Makasih Pak Iriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat para senior, yang terhormat Pak Iriadi selaku Ketua MAGI dan sekaligus Sekretaris Seleksi, Pak Anif selaku Ketua dan Dewan Ahli di IAGI PP Pusat yang luar biasa, teman-teman Ketua Pengda, Panitia Seleksi dan juga tim penilaian Pak Fajar dan tim yang lain, tim muda, ada Pak Gaji dan sebagainya. Terima kasih. Kita bersyukur masih bisa silaturahmi di sini dan kita sisipkan doa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman kita yang baik di pemerintahan maupun swasta di perguruan tinggi, baik yang geologis atau non geologis yang kebetulan terpapar COVID segera disembuhkan. Banyak sekali teman-teman kita dan rakyat Indonesia juga sedang dilanda kepanikan. Semoga diberi ketenangan dan kesembuhan di semua yang sakit. Dengan banyak hal, hambatan, obstacle-obstacle yang ada, Pak Iriadi, Pak Anif, Pak Fajar, dan tim sangat semangat, didukung oleh para ketua Pengda. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan ketika saya ditanya ada handphone Pengda atau tidak, dulu pernah dibuat Google Form, ternyata di Google Form baru sebagian yang ngisi dari Pak Sekretaris IAGI, Pak Irianto, jadi mohon maaf kalau panitia kemudian mengedarkan sendiri itu supaya cepat saja. Dan teman-teman Ketua Pengda mohon diisi untuk database kita. Kemudian selanjutnya, program ini sangat baik, program yang baik harus diteruskan, diuri-uri, kata orang Jawa ya, dilestarikan dan kemudian didorong. Dan betul apa yang disampaikan Pak Anif dan selalu didorong oleh Pak Iriadi Rahmat bahwa Pak Basuki mendorong untuk 5 lokasi yang belum diurus, artinya belum dikembangkan untuk diberikan fasilitas infrastruktur. Itu sangat clear pesannya. Dan ketika ini nanti sudah dilakukan, maka segera kita kirim ke Pak Menteri untuk mengupdate programnya atau menyisihkan programnya untuk kepentingan pariwisata dan wisata khususnya. Bapak Ibu, seleksi pastilah harus disiapkan dan sebagainya. Dan saya sangat bersyukur dan bangga kepada Bapak Ibu pengurus Pengda yang dengan volunteer turut menyiapkan dokumen-dokumennya. Akan sangat baik apabila teman-teman dari Pengda bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, menghubungi hal-hal yang memang bisa supporting, terutama bagian-bagian atau institusi atau dinas-dinas yang bisa mendukung. Networking lokal expert sangat diperlukan untuk ini kesuksesan di pusat untuk kita merintis bareng dan bersama-sama memperjuangkan program yang real langsung ke infrastruktur ini. Saya rasa itu Bapak-Bapak, dan mohon maaf saya sudah berusaha menghubungi teman-teman di Bangka Belitung, namun saya belum bisa mendapatkan nomor kontak yang bisa hadir, Pak. Bangka Belitung ada ya? Sudah hadir 2 orang malah. Alhamdulillah. Jadi, nah itu ya, saya sedikit Pak Ketua, ya. mohon kalau bisa 2 orang yang hadir ini, karena mereka ya waktu itu presentasi di waktu satu Pemda satu geowisata.
mohon kalau bisa segera ditetapkan aja 2 orang ini sebagai caretaker sampai dengan pemilihan berikut, bagaimana supaya organisasi Pengda Bangka Belitung berjalan. 2 orang ini memang aktif. Dan secepatnya saya bikin, Pak. Mohon Ya. nanti dijabri ke saya, Pak siapa, Pak Iriadiri Ahmad? Sudah ada belum? Ibu Pina dari Dinas Pertambangan Provinsi Bangka dan anggota Geoparknya Bangka Belitung, geologis Mas Norpis. Oke, siap. Ya. Siap, Ada 2 siap orang Pak itu. Iriadiri Ahmad. Kita buat itu untuk selanjutnya. Makasih Pak Iriadiri Ahmad. Kemarin saya kesulitan itu. Ya, siap. Ya ketuanya masih nunggu, calonnya nih masih di Afrika lagi S3. Siap. Ya. Oke, suatu hal solusi yang sangat baik dari Bu Ervina dan tadi geologis dari Bangka Belitung. Saya tunggu datanya. Insya Allah nanti akan kita tetapkan dengan lebih cepat untuk caretaker. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Burhanuddin Nur yang telah memberikan sambutannya dan mengingatkan kepada rekan-rekan Pengda agar mengisi mengenai bukan identitas ya, alamat email maupun WA yang bisa dengan mudah dihubungi oleh pengurus pusat ya. Selanjutnya mungkin kita akan bicara tentang latar belakang tadi sudah disampaikan oleh ketua seleksi maupun oleh ketua PPIAGI. Kemudian persyaratan seleksi itu nampaknya sangat jelas bahwa ini hanya diberikan kepada pengurus daerah. Namun untuk komisariat, misalnya untuk Sulawesi Utara ada komisariat Gorontalo, dua-duanya mempunyai potensi yang cukup bagus. Kemudian ada Pengda JBB, itu ada 2 komisariatnya, komisariat Banten yang sudah ada Geopark nasionalnya, Pandeglang, kemudian Pengda komisariat Bogor yang sudah ada Geopark nasionalnya, Pongkor. Jadi mungkin itu yang mungkin nanti kita sampaikan, kita bahas bersama panitia, apakah untuk Pengda yang mempunyai komisariatnya, apakah diberikan terpisah seperti halnya pada saat presentasi, ataukah hanya diberikan jatah atas nama Pengda yang bersangkutan. Itu mungkin yang akan di persyaratan, bagian dari persyaratan seleksi. Kemudian jadwal tadi sudah ditayangkan bahwa jadwal ini akan dimulai sejak 17 Juli. 17 Juli dan waktu pelaksanaannya dari pukul 13.30 sampai 16. Kenapa diambil 13.30? Karena saudara-saudara kita yang ada di Papua maupun di Maluku, di wilayah Indonesia Timur, itu 2 jam lebih dulu dari yang ada di Indonesia Barat dan 1 jam dari Indonesia Tengah. Sehingga atas pertimbangan tersebut, maka dimulai pukul 13.30, seperti halnya sekarang. Nah, waktu pelaksanaannya itu setiap sesi adalah 20 presentasi, 20 menit, 40 adalah tanya jawab antara tim penilai dengan presenter dari masing-masing Pengda. Yang nanti penilainya akan menggunakan Google Form, jadi para penilai langsung mengisi ke Google Form yang nanti akan dipegang seluruhnya oleh ketua seleksi. Jadi ini waktunya. Jadi diharapkan seminggu itu 4 langsung, 4 Pengda. Karena 1 hari, misalnya tanggal 17 itu jam 13.30, kemudian berakhir sampai 14.30. 5 menit ada space untuk perpindahan,
kemudian ditambah 1 jam. Kemudian sisanya untuk pemberitahuan peserta berikutnya. Jadi itu untuk informasi kaitan dengan jadwal. Selanjutnya saya akan coba menyampaikan mengenai format untuk setiap presenter itu akan, mudah-mudahan ini sudah ada ya. Pertama mungkin judul ya. Mungkin apakah sudah dapat ada urut-urutan untuk setiap PowerPoint itu. Pertama adalah judul, nama Pengda, presenter, tanggal dan sebagainya. Jadi judul ya. Kemudian ini belum dibuat template-nya. Ini baru sementara. Kemudian nanti yang kedua outline-nya, sistematika pembahasannya dari latar belakang, kemudian peta delineasi geologi, lokasi, keragaman geologi, kawasan yang bersangkutan. Jadi cukup satu peta itu menunjukkan peta delineasinya. Mungkin nanti bisa dilihat contohnya peta delineasinya. Contohnya ini peta delineasinya misalnya. Kemudian nanti posisinya, keterangan untuk judul peta ini di A, kemudian skala, ketiga C keterangan, keempat sumber penyusun peta, indeks, kemudian peta sebaran geologinya, kemudian tabel lokasi. Ini tabel lokasi yang di sini. Jadi ini sudah baku dibuat oleh Badan Geologi ya. Ini adalah juknis dalam penyusunan inventarisasi sebaran keragaman geologi. Jadi ini akan dibuat formatnya sejelas mungkin, dan selama hari ini sampai dengan sebelum tanggal 17 itu kami bersedia untuk berdiskusi mengenai materi yang akan dipresentasikan. Kemudian ini outline-nya. Yang berikutnya adalah sinopsis Pak geologi. Heri itu kok tadi nggak muncul ya? Oh, nggak muncul di screen ya? Yang tadi. Screen-nya masih yang lama, Pak. Ini gimana? Mulai dari peta, Pak Her. Mulai dari peta delineasi nggak muncul. Ini muncul nggak? Belum, Pak. Belum. Waduh. Belum muncul, Pak. Ini your screen sharing udah padahal ya di sini. Coba saya sub lagi. Bismillahnya 3 kali, Pak. Bagaimana ini, Pak? Ya, baru muncul ini. judul geowisata. Ini. Oh ya. Muncul. Baik, Pak. Ini tadi kemudian ini sistematika kelihatan, Pak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Sistematika. Ya, tadi sudah disampaikan sistematika. Belum, Pak. Oke, saya ulang ya. Baru peta tadi. Ya. Diulang aja, Jadi, Pak. sistematikanya latar belakang itu sudah disampaikan tadi oleh baik ketua seleksi maupun ketua PPI AGI. Latar belakang kenapa diadakan seperti ini ada karena tantangan dari Menteri PUPR yang juga sebagai Dewan Kehormatan IAGI. Kemudian yang kedua adalah peta delineasi, peta geologi, lokasi keragaman geologi, dan kawasan apa yang akan rekan-rekan tampilkan. Ini cukup dengan satu peta. Mungkin saya contohkan aja ya. Nah ini, jadi kelihatan nggak sekarang? Oke. Kelihatan. Ya, Kelihatan. mantap. Jadi ini adalah menunjukkan peta delineasi ya. Mungkin anggaplah ini delineasinya di sini ya. Nanti harus lebih jelas. Bisa dilihat ya delineasinya? Oke. Oke. Kemudian peta geologi, sudah ada peta geologinya. Kemudian ada peta lokasi, keragaman geologinya.
Ini yang bulat-bulat. Halo? Oke. Ya, Oke. contohnya. Nah, semua ini dijelaskan di sini A, B, C, D dan sebagainya ini. Memang ini kecil ya kalau untuk PowerPoint, tapi dibuatlah sederhana, bisa ditambah lembaran berikutnya untuk keterangan. Tetapi format di dalam penyusunan nanti itu seperti ini. Ini adalah apakah rekan-rekan sudah dapat buku Juknis yang dibuat oleh Badan Geologi tentang buku merah, ada 2 buah. Panduan penyusunan. Panduan penyusunan, Juknisnya. Nanti setelah ini silahkan kami kalau nggak salah sudah ada di share di grup Pemda mengenai Juknis 2 buku merah yang diterbitkan oleh Pusat Survei Geologi ya. Itu atas keputusan dari mulai turunan dari Perpres tahun 2000 ya. Kemudian Permen SDM tahun 2000 ya, nomor 1 tahun 2000. Turunannya adalah Juknis nih. Nah, ini yang harus kita ikuti dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai warisan keragaman geologi maupun warisan geologi. Dari buku merah itu nanti bisa kita lihat. Namun untuk paham perlu penjelasan karena di dalam teks itu terlalu panjang ceritanya, tapi nanti kita coba sederhanakan penjelasannya. Mungkin nanti sebelum acara saya minta salah satu tim penilai juga penyusun buku merah tersebut, Bapak Asep Kurnia Permana, untuk bisa menjelaskan tentang pedoman ini. Kemudian kembali lagi ke sini. Jadi tadi peta nomor 2 ini cukup dengan 1 peta ya. 1 peta menunjukkan peta delineasi, menunjukkan peta geologi, menunjukkan titik lokasi keragaman geologi. Tetapi kalau ingin lebih perlu dipertimbangkan karena waktunya cuma 20 menit sehingga jumlah slide-nya harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah sinopsis geologi kawasan tersebut. Misalnya contohnya kawasan di Karangsambung misalnya. Sinopsis geologi kawasan Karangsambung. Itu harus dijelaskan mengenai fisiografi atau geomorfologi. Kemudian stratigrafinya, kemudian strukturnya, struktur geologinya, kemudian yang terakhir tentu sejarah geologi. Jadi ini pengetahuan awal geologi kita. Jadi bagaimana menceritakan, melakukan penelitian itu yang diistilahkan dengan sinopsis geologi ya. Jadi mulai dari fisiografi atau geomorfologi, stratigrafi, struktur, dan sejarah geologi. Kemudian yang keempat adalah inventarisasi dan karakterisasi keragaman geologi. Nah, untuk geowisata, kita hanya sampai tingkat inventarisasi dan karakterisasi. Sedangkan di buku merah itu udah sampai ke penggolongan ya, sampai ke pembahasan ke warisan geologi. Kita tidak usah sampai di sana. Karena itu cukup lumayan rumit untuk kajiannya, kecuali pada beberapa daerah yang akan mengusulkan geopark itu biasanya sudah ada. Tetapi kalau yang masih baru itu akan tidak cukup waktunya. Jadi yang keempat adalah inventarisasi. Seperti apa bentuknya? Jadi yang ini. Jadi ini matik inventarisasi. Ini dari buku merah ya. Dari nomornya, nama objek keragaman geologinya, lokasi, koordinat, foto objek, komponen geologinya apa saja, apakah mineral, batuan, fosil, bentang alam, proses geologi, kemudian deskripsinya dari potensi warisan geologi. Jadi kalau keragaman geologi itu dikatakan sebagai potensi warisan geologi. Jadi tingkatannya geodiversity, keragaman geologi,
kemudian dikaji, diteliti, dikarakterisasi, maka bisa dia masuk menjadi warisan geologi. Warisan geologi pun ada yang tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian yang kedua yang harus digunakan adalah matrik karakterisasi keragaman geologi. Ini juga sudah ada. Nama potensinya apa? Saya kira sama dengan di atas nanti. Lokasinya sama, koordinatnya sama. Klasifikasi keragaman geologinya apa saja. Kemudian pemeringkatan keragaman geologinya. Penilaian keragaman geologinya. Kemudian pemaknaan keragaman geologi dan karakterisasi. Ini bukan klasterisasi tapi karakterisasi. Nah, untuk ini mungkin saya coba lihat. Nah, ini. Ini saya sebagai contoh ya. Tadi untuk inventarisasi. Nama objeknya misalnya Tebing Citatah Karangpanganten. Ini di Salon Geoparknya Raja Mandala. Lokasinya Cibodas, Sinangsi. Koordinatnya, AX-nya, fotonya. Kemudian komponen geologi unggurannya, apakah fosil, struktur geologi, bentang alam, proses geologi. Ini sangat penting. Dalam satu lokasi bisa ada 5-5-nya. Ya, ada bentang alam, karena daerah situ bentang alamnya apa? Kars. Ranah batuannya jelas. Ranah batuan itu terbagi atas batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf. Itu ada di buku merah semua. Kemudian proses geologi. Apakah proses internal, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Fajar pada saat menjelaskan penilaian, juga ada proses internalnya apa, proses eksternalnya apa. Kemudian tektoniknya tidak aktif, misalnya atau aktif, kita jawab. Kemudian evolusi temporernya, ini kaitan dengan umur geologi ya. Jadi umur evolusi temporer proses ini misalnya terjadinya kapan? Sedimentasinya kebetulan yang Citatah ini oligosen ya umurnya ya, termasuk batuan tertua di Jawa Barat ya, oligosen ya. Dan sampai Miosen endapan dari Kars ini. Nah, deskripsi potensinya Karangpanganten merupakan bentang alam dan seterusnya. Kemudian terdapat gejala struktur, kemudian dan seterusnya. Jadi ini contoh untuk inventarisasi. Tadi kan ada 2 ya. Kemudian ini, nah ini untuk karakterisasi. Karakterisasi kita menggunakan ada nama geosite-nya sama, lokasinya sama, koordinatnya sama, klasifikasi keragaman geologinya sama. Nah, pemeringkatan keragaman geologi ini terkemuka atau tinggi ini ada kita membuat dengan menggunakan Excel karena setiap pemeringkatan ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa dia terkemuka atau sedang dan sebagainya itu harus melalui kajian, perhitungan ya. Kemudian penilaian keragaman geologinya, apakah tinggi, ya, terkemuka dan sebagainya. Pemaknaan geologinya, misalnya, oh ini tebing Citatah ini bermakna ilmiah karena di sana merupakan pusat untuk studi lapangan politeknik dan dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Bandung, umumnya khususnya ya, itu merupakan sehingga dikatakan sebagai bermakna ilmiah. Bermakna estetika, kenapa? Merupakan kars yang berbentuk tower sangat indah sekali. Kemudian bermakna rekreasi, karena lokasi itu merupakan tebing untuk panjat tebing, ya. Jadi banyak. Kemudian bermakna budaya karena bisa menamakan Panganten karena punya sejarah bahwa kenapa nama Panganten itu ada ceritanya. Kemudian karakterisasi keragaman geologi. Ini bukan klasterisasi tapi karakterisasi. Jadi ada artefak sejarah, rekaman kunci peristiwa geologi, bentang alam khusus, pendukung geologi. Nah, kata-kata ini, artefak, pendukung geologi, bermakna ilmiah, semua ada di buku merah. Jadi kita yang menentukan nanti. Kita yang menilai. Jadi memasukkan istilah-istilah ini
berdasarkan kajian kita di lapangan, kemudian kita terapkan di dalam tabel ini. Ini Sanghyang Tikoro, sama contohnya Saguling, ya, yang dulu dikatakan oleh pembangunan sebagai lubang tempat outletnya Danau Bandung. Maaf, ini baterai habis. Ya, sedikit lagi. Nah, ini terakhir mungkin saya kembali lagi ke daftar isi. Nah, ini inventarisasi sudah, karakterisasi. Yang kelima adalah kerjasama dengan pemangku kepentingan berdasarkan konsep pentahelik. Nah, ini bisa dibuktikan dengan surat kerjasama atau MOU, ya. Bisa juga cukup dengan ditunjukkan foto-foto kegiatan bersama. Misalnya, contohnya pada saat pemaparan Pengda, satu geowisata, itu beberapa Pengda melibatkan Taman Nasional, melibatkan pemerintah daerah, ada kepala dinas pariwisata, bahkan bupatinya yang bicara, bahkan di Riau melibatkan gubernurnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kerjasama dengan pemangku kepentingan sudah cukup erat dan itu punya nilai. Kenapa? Karena pada saat wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan geowisata, ya, percontohan untuk wilayah tersebut, itu kalau sudah didukung oleh semua stakeholder, pemangku kepentingan, maka itu akan berjalan lancar. Kaitannya misalnya nanti akan dibangun pusat informasi geowisata, maka itu kan perlu lahan. Pengda Yagi nggak punya duit. Nah, itu kerjasamanya dengan pemerintah daerah atau BUMN. Itu ada urutannya, nanti Pak Fajar akan menyampaikan. Dan yang terakhir adalah draft usulan dukungan infrastruktur. Jadi jalan menuju dari jalan provinsi atau jalan nasional, saya nanti Pak Fajar akan menjelaskan, itu ke pusat informasi, berapa jauh. Ya. Nah, makin dekat ke lokasi jalan utama, maka makin tinggi nilainya. Nah, seperti itu. Saya kira mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan selanjutnya kepada Pak Fajar untuk menyampaikan penilaian. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Heryadi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Pengda yang saya hormati. Ini garis depan kemajuan geologi Indonesia ini, Bapak Ibu ini pengurus daerah ya. Jadi kita dari pusat selalu mendukung ya semua kegiatannya. Salah satunya adalah dengan penelitian geowisata ini. Jadi satu Pengda satu geowisata, mudah-mudahan ini bisa segera tercapai ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon bantuan dan kerjasamanya ya supaya ini bisa tercapai. Kemudian izinkan saya mewakili Pak Ketua Tim Komisi Penilai, Pak Hanif, juga izin ke Pak Burhan sebagai Ketua Yagi untuk menyampaikan kriteria penilaian. Ya, jadi bagaimana kriteria penilaian yang akan kita gunakan dalam persiapan seleksi untuk usulan bantuan dari Kementerian PUPR ini. Jadi saya izin mematikan layar supaya gambarnya stabil. Kemudian saya mencoba men-share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, terlihat. Ya, jadi ini adalah penilaian, terima kasih, penilaian geowisata Pengda Yagi. Jadi tim evaluasinya ini tidak saya sendiri, ya ini ada 11 orang, ya ketuanya Pak Ani Punto tadi sudah memberikan sambutan, ya jadi sudah lihat semua. Kemudian juga saya lihat beberapa hadir di sini, ya jadi Pak Ade Jumarma belum hadir ya, mungkin kebetulan ada peran lain. Kemudian Pak Diki ini tim scoring, Pak Diki bisa di layarnya dinyalakan Pak Diki, biar semua Pengda bisa lihat Bapak. Silakan Pak Diki. Ya, Pak Diki mungkin masih. Oke, mungkin masih ada ini. Kemudian Pak Oman, saya lihat hadir juga. Silakan Pak Oman. Ada yang mau sampaikan Pak Oman? Baik, mungkin nanti bisa tim juri kita kenal lebih banyak pada saat tanya jawab. Halo, ya. saya Nah, halo. Pak, ya, Pak hadir. Oman. Ya.
Nah, ini ya. Ya, ini saya mungkin ada sampaikan sedikit ya. Silakan, Terima Pak Oman. kasih Pak Heriadi, Ketua Magi, kemudian Pak Fajar yang dalam hal ini menjadi ketua dalam kepanitiaan penjurian ini. Dan ini memang hasil dari rapat-rapat tim evaluasi geowisata maraton ya Pak Heriadi ya Pak Fajar. Siap. Yang dalam minggu kemarin alhamdulillah sudah menghasilkan keputusan berupa acuan untuk penilaian dan tata cara penilaian juga teknisnya yang akan disampaikan sekarang oleh Pak Fajar. Dan kegiatan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR ya Pak Heriadi ya. Ya. Yang di statementnya bisa dibaca dalam pengantar buku Satu Pengda Satu Geowisata ya Pak Heriadi ya. Ya, betul. Di situ dijelaskan komitmen Kementerian PUPR untuk memfasilitasi 5 kawasan geowisata yang diusulkan. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak dari keberhasilan ataupun dari kemajuan geowisata Indonesia, khususnya yang didorong ataupun yang disupport oleh IAGI Magi. Terima kasih Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Oman. Jadi ini adalah salah satu dari tim juri ya, tim komisi ya, komisi penilai mungkin. Jadi boleh disebut juri, boleh disebut komisi penilai, bebas Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian ada Pak Oki ya, Pak Oki Oktariadi. Mungkin ini nama-nama ini sudah tidak asing ya buat Pengda semua. Kemudian ada Pak Sinung. Pak Sinung saya lihat hadir ya Pak Sinung. Silakan Pak Sinung, mau dinyalakan layarnya Pak Sinung? Sudah nyala nih. Sudah nyala. Oke, makasih Pak Sinung. Salam sehat buat semuanya. Ya. Pak Ketua, ya. Terima kasih Pak Sinung. Kemudian ada Pak Asep Permana, mungkin belum bisa hadir hari ini. Pak Tantan Hidayat, kemudian Pak Indra Badri, saya lihat juga hadir. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat bergabung. Ini suatu kesempatan buat daerah untuk memperoleh fasilitas nanti dari pemerintah kalau berhasil. Semoga ini menjadi suatu aset nanti untuk pengembangan di daerah. Barangkali kami dari tim nanti akan membantu bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi ini bukan ini, jadi kita diskusi terus ya sepanjang perjalanan untuk ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperkaya ya usulan-usulan dari masing-masing Pengda untuk geowisatanya. Jadi tim jurinya saya kira udah kenal semua Pak tim Pengda ya. Kemudian saya sendiri nomor 9 dan Pak Heriadi nomor 10 sebagai sekjennya. Baik, ini adalah susunan dari tim evaluasi geowisatanya. Kemudian di sini kita lihat bahwa sudah disepakati ada 6 kriteria yang akan menjadi penilaian. Jadi nanti dalam sesi diskusi silahkan Bapak Ibu jika ada hal yang tidak jelas atau yang perlu klarifikasi. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu minimal adalah setiap Pengda penilaian itu ada 6 juri. Jadi mungkin tidak 11-nya karena kesibukan dan waktu masing-masing ya kita hargai. Jadi begitu ada 6 kita akan mulai menilai ya. Kemudian akan dilakukan 5 yang terpilih dan akan diumumkan dan dilaporkan kepada Menteri PUPR. Kemudian acara pelaksanaannya itu adalah 1 jam 20 menit ya, 20 menit untuk presentasi dan 40 menit untuk penilaian berupa pertanyaan juri. Kemudian presentasinya akan dihadiri maksimal oleh 3 pengurus Pengda ya. Jadi kami harapkan ketua, sekjen dan bendahara mungkin ya maksimal. Jadi silakan nanti dalam forum diskusi tanya jawab dipertanyakan, tapi kami membuka jika para pemangku kepentingannya akan hadir. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengundang Pak Gubernur atau dari dinas ya terkait atau dari taman dari Taman Alam, Taman Nasional, ya para pemangku kepentingan yang sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu selama ini, kami persilakan untuk hadir. Karena nanti akan ada diskusi, ya kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangannya ke depan akan dilaksanakan. Kemudian acaranya akan dilaksanakan dari jam 1:30 sampai jam 4 ya, setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Heriadi, kenapa kita pilih dari 1:30 sampai jam 4 ya, pada hari Rabu dan Sabtu. Baik, ini mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komponennya ada 6 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada kelengkapan pengusulan, keunikan biodiversity, tata kelola, status lahan,
kesampaian daerah, dan kesiapan pemilikan lahan atau bangunan yang diusulkan. Di mana nanti skor tertinggi itu adalah 500 ya, dan skor terendah adalah 120, diikuti dengan bobotnya. Jadi bobotnya berbeda-beda tergantung ketajaman dari dan kedalaman materi yang akan disampaikan. Jadi mohon dicermati ya Bapak Ibu sekalian, ini yang akan menjadikan ini. Baik, saya akan coba bahas satu persatu secara lebih jelas. Jadi yang pertama adalah penilaiannya kelengkapan pengusulan. Jadi ini adalah 10% dari total penilaian ya. Sehingga kalau misalnya kita bisa mencapai nilai maksimum itu adalah 50, sedangkan yang terakhir kalau hanya peta yang kita tampilkan itu adalah nilai minimumnya 30. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa mereka yang bisa mendapatkan 50 itu yang bisa menyampaikan dokumen teknisnya. Ya, ada dokumen teknis, kemudian ada peta geodiversity, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heriadi, format ini, mengenai lokasi, koordinat, delineasi, dan administrasi kebijakan. Ya, tentu saja bobotnya dibagi 3, itu kalau misalnya tidak ada 1, akan menjadi 2 nilainya, itu dengan nilai 4, ya, sehingga maksimum nilainya adalah 40. Kemudian kalau hanya peta geodiversity, itu adalah nilainya 3 dengan nilai 30. Ya, jadi untuk yang kelengkapan yang pertama adalah mengenai administrasi kebijakan yang utama, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heriadi bahwa cukup bisa dengan surat kerjasama ya, foto bisa juga, atau kehadiran pengambilan keputusan pada saat presentasi. Itu sudah sangat membantu dalam penilaian kita untuk semakin mengusulkan daerah ini untuk dikembangkan ya, dibantu oleh PUPR. Ini mungkin yang pertama mengenai kelengkapan pengusulan. Kemudian yang kedua, ini adalah bobot yang terbesar, 40% dari total penilaian, yaitu keunikan geodiversity-nya. Ya, jadi keunikan geodiversity tadi sudah dijelaskan matriksnya ya. Jadi silakan dilengkapi Bapak Ibu sekalian pada saat presentasi nanti ya. Jadi ada beberapa kriteria, tentu saja ada 5 kriteria utama yang sebaiknya sudah ada di situ. Semakin lengkap maka nilainya bisa mencapai nilai maksimum ya, dalam hal ini 200 ya dengan bobot 40. Kemudian semakin tidak lengkap ya tentu saja semakin berkurang penilaiannya. Mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai bentang alam umum. Ini sudah tadi dijelaskan, jadi dalam matriks cukup dijelaskan apakah ini bentang alamnya, karena biasanya wisatawan itu akan pertama kali tertarik dengan bentang alam. Itu dalam geowisata ya. Jadi mereka akan melihat bentang alam. Kemudian yang kedua adalah ranah geologinya. Ini batuan beku atau batuan metamorf, malihan, atau batuan sedimen, silakan dijelaskan. Kemudian tadi ada proses internal ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana proses internal dan eksternalnya ya. Jadi endoterm dan exoterm sama-sama bisa kita lihat. Silakan dijelaskan masing-masingnya. Evolusi temporer ya. Ya, seperti ini apa evolusinya, umur geologinya, bagaimana tentang tingkat kematangannya, kemudian tipenya ya, jadi seperti apa, dan gambaran khusus ya. Silakan ditambahkan. Jadi ini adalah kriteria-kriteria mengenai keunikan geodiversity. Matriknya sudah diterima oleh Bapak Ibu semua, silakan dilengkapi untuk nanti kemudian diusulkan. Baik, yang ketiga adalah tata kelolanya. Jadi tata kelolanya itu adalah kita melihat apakah sudah ada yang mengelola di lokasi yang akan diusulkan ini. Ya, jadi ada gradingnya ya. Tentu saja grading tertinggi adalah sudah ada pengelola geowisatanya. Belum ya, pindah, dan yang Pak. rendah adalah volunteer-nya. Silakan Pak Heriadi, ada yang mau ditambahkan? Enggak, tadi slide-nya belum pindah. Oh ya. Sudah, Pak. Tergantung kecepatan ini Pak, amalan dan masing-masing. Oh ya, amalannya nih belum ngopi. Bercanda Pak. Ya, lanjut Pak. Oh, ngopi dulu ya Pak Fajar. Ini juga sama Pak, kecepatan dan amalan. Ya, silakan. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tata kelola ini kita bisa lihat bahwa di seleksi awal sudah dijelaskan bahwa bukan merupakan geopark yang telah menerima dana dari pusat. Jadi kenapa kriterianya dipakai ini di seleksi awal untuk menghindari adanya double pembiayaan dari APBN. Ya, jadi daerah itu kalau sudah ada dikembangkan bukan yang tapi di seleksi awal. Jadi tim sekretariat akan mengingatkan kalau pada saat di awal diusulkan oleh Bapak Ibu, kelihatannya ini sudah mendapat dana dari geopark. Kemudian yang kedua adalah ditambahkan yang telah berbadan hukum. Ya, jadi kalau bisa sudah ada badan hukumnya itu adalah sangat baik untuk membantu penilaian di sini. Mungkin itu untuk kriteria yang ketiga mengenai tata kelola. Kemudian kami lanjutkan ke kriteria keempat, itu adalah status lahannya. Jadi status lahannya ini apakah sebagai kawasan cagar alam geologi atau kawasan bentang alam kars, itu adalah nilai yang tertinggi. Ya, kemudian warisan geologi, kemudian berada dalam kawasan wisata, kemudian berada dalam taman nasional, dan yang terakhir adalah berada dalam cagar biosfer. Jadi nanti silahkan jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan terkait dengan kriteria mengenai status lahan ya. Ini cukup dinyatakan oleh dalam presentasi oleh Bapak Ibu sekalian. Hanya kami nanti akan coba mengecek ya. Jadi status-statusnya seperti apa. Kita akan bantu di sini. Jadi dalam tim penilai ini ada Pak
Oki ya dan Pak Asep yang memang mempunyai kewenangan untuk melihat ya bagaimana sebenarnya status lahan yang ada di usulan Bapak Ibu sekalian. Yang kelima itu adalah kesampaian daerah. Ini yang kelima, jadi harus ada memang karena akan ada bantuan pembangunan infrastruktur jalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kriterianya adalah jarak dari jalan kabupaten, ya. Jadi bukan jalan desa, bukan ini, tapi jalan kabupaten yang dipakai. Tentu saja semakin dekat, ini penilaiannya akan semakin besar, ya. Jadi kalau dia hanya 500 meter dari jalan kabupaten itu adalah poin 5, tapi kalau dia lebih dari 2 km dari jalan kabupaten ini nilai terendah ya untuk pembobotan. Karena ini akan diusulkan oleh PUPR untuk diperbaiki ya infrastruktur jalan ini di sini. Jadi mohon disampaikan tadi dalam presentasi Pak Haryadi itu adalah yang bab terakhir ya kita bisa lihat, dan yang kriteria terakhir adalah karena kita akan membangun pusat informasi geowisata, maka bagaimana kriteria kesiapan kepemilikan lahan bangunan yang akan diusulkan. Tentu saja kita inginnya adalah tenaga tertinggi itu adalah pemerintah karena paling mudah ya. Kalau dia adalah lahan pemerintah untuk membangunnya ini koordinasinya lebih mudah, tapi tidak menutup kalau misalnya Bapak Ibu Pemda sudah punya kerjasama dengan BUMN misalnya, atau pribadi swasta tunggal, atau organisasi sosial agama, ya ini bisa diusulkan di sini ya. Tentu saja ada kriteria pembobotan ya untuk pemilikan lahan bangunan yang akan diusulkan. Jadi mungkin sederhana saja dalam menilai ini kami menggunakannya 6 kriteria ini. Jadi saya kira mudah ya, mudah-mudahan mudah untuk Bapak Ibu Pemda untuk melengkapi ini sehingga kita bisa mencapaikan hasil yang sama-sama kita inginkan. Baik, dari saya itu dulu Pak Haryadi. Terima kasih dan selamat berkompetisi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Tolong ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai apa yang telah disampaikan oleh narasumber, terutama soal penilaian ini. Pak Fajar Lubis nanti akan dibantu oleh Pak Oki, ada Pak Asep, Pak Oman, Pak Indra. Silakan mungkin pada rekan-rekan untuk bertanya tentang berbagai hal apa yang telah disampaikan. Dan pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan kepada Ketua. Silakan. Ya, mungkin saya Pak Haryadi. Ya. Dari Pak Leksi, ya. Apa kabar Pak Leksi? Sehat ya? Saya sehat Pak Haryadi. Ya, terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan. Cukup menarik juga untuk lomba ini. Mungkin pertanyaan saya dari Pemda NTT, Yakin NTT. Pertanyaan pertama, ternyata yang untuk poin nomor 4, inventarisasi dan karakterisasi. Ternyata di situ disebutkan bahwa ada beberapa kawasan geosite. Jadi bukan cuma satu kawasan, saya Pak, satu titik saya Pak ya. Ternyata ada satu kawasan. Jadi berarti ada beberapa geosite di dalam satu kawasan. Iya, yang kedua pertanyaan saya terkait dengan kriteria penilaian ke-6, kriteria tentang jalan. Nah, untuk yang kita di NTT punya maksud target sasaran, kebetulan jalannya sudah cukup bagus. Jadi maksudnya kalau jalannya sudah cukup bagus sampai pada lokasi wisata yang akan ditarget geowisatanya itu, apakah itu juga nanti akan dimasukkan juga ke dalam kriteria? Ya. Sudah Pak Leksi? Masih? Ya, sudah Pak Haryadi. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya bisa mau dijawab Pak Fajar langsung, itu nomor 2 atau nomor 1-nya juga, silakan Pak Fajar, atau yang lain mungkin. Ya, baik, untuk yang nomor 4 ya Pak ya, mengenai status lahan bagaimana kalau dia tersebar ya. Ini mungkin Pak Ketua Komisi Penilaian nih, Pak Hanif atau Pak Haryadi, silakan. Apakah bisa masukkan di beberapa lokasi tetap di kriterianya, atau dia harus terkumpul di satu lokasi yang sama, di satu kawasan yang sama, atau bisa di beberapa kawasan? Silakan Pak. Nanti yang nomor 2 saya akan coba bantu jawab. Tadi kalau nggak salah kriteria jalan itu yang ditanyakan Pak. 5 mungkin. Pertama ini dulu Pak, mengenai status lahan ya Pak Leksi ya. Iya, iya. Oh, status lahan ya. Oh ya. Kalau dia ada di beberapa kawasan ini bagaimana baiknya? Ya. Ya. Jadi penilaiannya kalau misalnya ada yang di dalam
deliniasinya itu mencakup kawasan cagar alam, kemudian ada kawasan wisata, taman nasional. Nah, itu disesuaikan. Itu ada nanti dikumulatif. Paham nggak, Pak? Jadi kalau dia berada di berbagai status lahan, itu dibuat per item dulu, nanti dikumulatif di rata-rata. Atau gimana, Pak Fajar mungkin bisa sampaikan kalau misalnya gini, deliniasinya tuh ada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai warisan geologi, kemudian yang satu lagi berada di Taman Nasional, sedangkan di warisan geologi punya nilai 4, ya. Sedangkan di Taman Nasional hanya punya 2. Nah, menurut saya kalau dia berada di 2 kawasan, itu dibuat satu-satu, nanti dikumulatif, diambil rata-rata. Bagaimana kalau gitu? Baik, silakan. Mungkin Pak Hanif ada yang mau disampaikan, Pak Hanif? Saya belum ada, mungkin yang lain. Sambil mikir-mikir ini kemarin belum terpikirkan. Ya, kemarin belum terpikirkan ini akan mencakup berbagai lahan. Dalam prakteknya memang banyak lahannya macam-macam, Pak. Tidak satu lahan. Dalam satu kawasan bisa ada yang warisan geologi, ada yang cagar alam gitu ya. Realitasnya begitu ya. Ya. Tapi yang jelas kalau dicerita di NTT belum ada KCAG, belum ada warisan geologi, belum ada. Yang ada kemungkinan berada dalam kawasan wisata saja. Ya, jadi bentang alam belum ada karena di Indonesia warisan geologi itu baru 3, sedangkan KCAG juga sama, baru terbatas. Ya, belum ada usulan. Barangkali mungkin ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dari Ketapang ini. Izin Pak, untuk Kalimantan Barat kami agak bingung nih karena kebetulan usulan kami kan di kawasan perbatasan. Ya. Ya di sana itu TNI yang bertanggung jawab itu gimana Pak ya? Masuk ke kriteria mana itu Pak ya? Itu TNI itu menempati kawasan apa? Kalau perbatasan Pak, perbatasan kemudian kan ada. Bukan, itu walaupun bagaimana lahan itu ada status. Nah, khusus untuk kawasannya TNI seperti ini, wilayah geoparknya Celetu, itu sebetulnya kawasan hutan, ya, kawasan punya BKSDA, tetapi ditempati oleh ABRI untuk pelatihan. Sama dengan di Jawa Barat ini situ apa yang di Tangkuban Perahu tuh, itu juga punya kehutanan. Situ Lembang, Pak. Situ Lembang. Tapi sekarang maaf kalau dikuasai salah ya. Makanya dimanfaatkan dikelola oleh Kopassus. Sehingga kalau masuk aja harus izin Kopassus. Nah, untuk kawasan perbatasan justru ini punya nilai lebih tinggi, Pak. Ini bocoran, Pak. Oh gitu. Iya, lebih tinggi, itu diprioritaskan. Geopark contohnya, Geopark Natuna itu diprioritaskan segala fasilitasnya. Tetapi kelemahannya apa? Pemdanya tidak sanggup. Padahal fasilitas dari pusat sudah difasilitasi. Karena daerah perbatasan itu harus diperkuat perekonomian dan sebagainya. Nah, jangan sampai contohnya di Kalimantan Barat atau di Papua yang punya daerah perbatasan itu peluang untuk bisa ini, Pak. Nanti itu mungkin itu masukan juga, Pak. Nanti akan jadi bahan pertimbangan, Pak Fajar. Itu namanya tempat-tempat strategis atau apa istilahnya itu untuk di perbatasan itu. Itu menjadi program prioritas kalau untuk nasional. 3T. 3T. Perbatasan apa itu, Pak? Daerah terluar, tertinggal, terdepan. Oh gitu ya, 3T ya. Nah itu. Terima kasih Pak Sigit, itu masukan buat Pak Fajar terutama yang bikin kriteria penilaian. Jadi ini bagus sekali nih mengenai lahan ini. Kita waktu kemarin belum sampai ke sana tuh. Inilah tujuannya sosialisasi ini. Jadi penilaian ini masih bisa kita sempurnakan berdasarkan hasil masukan.
Begitu ya Pak Fajar ya, Pak Ketua? Ya, betul. Ya. Ya betul. Jadi terima kasih Pak Ketua, Pak Her. Jadi mungkin menjawab Pak Sigit dan Pak Lexi ya Pak. Jadi kalau memang agak membingungkan tidak apa-apa Pak. Dalam presentasi disampaikan saja statusnya seperti ini. Tapi saya kira juga dalam tata ruang ini ada Pak. Dia punya kawasan kehutanan, kawasan taman nasional. Ini pasti ada Pak di tata ruang. Jadi Siap. bisa Siap, dilihat. Pak. Untuk Pak Lexi juga begitu ya Pak Lex. Jadi bisa dilihat Pak, apakah ini kemudian kalau memang di beberapa lokasi yang terpisah, kalau memang sama-sama wisata, ya memang akan masuknya ke penilaian wisata. Tapi jangan khawatir, ini 20% ya dari bobot poin dan akan dipertimbangkan dengan poin-poin yang lain. Kemudian saya coba menjawab pertanyaan berikutnya, itu mengenai jalan Pak. Kalau memang jalan ini tidak selalu untuk jalan kendaraan bermotor Pak. Jadi Bapak bisa usulkan untuk jalan ke lokasi misalnya. Jadi Pak Lex bisa usulkan juga jalan ke lokasinya, misalnya untuk perkerasan jalannya seperti apa, kayak gitu tuh bisa Pak Lexi ya. Jadi tidak harus untuk kendaraan bermotor. Jadi silakan dalam spesifikasinya nanti dipaparkan bahwa kami ingin dibantu untuk infrastruktur jalan yang seperti apa. Apakah jalan untuk kendaraan bermotornya, ataukah jalan untuk setapaknya, atau aksesibilitas, atau yang mana yang akan dipakai Pak Lex. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan jika ada pertanyaan atau masukan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu kriteria jalannya itu ada di sebelah kiri Pak Lexi. Jadi kesampaian daerahnya minimal jalan kabupaten. Kriterianya. Jadi 500 meter itu dari jalan kabupaten. Siap. Ya, kalau nasional mungkin lebih ini lagi jauh, ya. Lebih tinggi lagi. Cuman karena batas paling tinggi 50 jadi dimasukkan ke 50. Ya, siap. Siap. Silakan yang lainnya. Ini pertanyaannya bagus-bagus, ini bisa menyempurnakan penilaian. Wah, Pak Agung. Iya, Silakan, Pak Agung. izin. Agung dari Kalimantan Barat, Pak, menyempurnakan apa yang disampaikan Pak Sigit, Pak. Ya. Jadi momen tentang perlombaan ini saya pikir menjadi momen yang cukup positif. Dari arah Kalimantan Barat punya komitmen yang tinggi sekali. Bahkan kami prioritas tentunya bukan hanya murni untuk perlombaan, Pak. Tapi bagaimana kita menggandeng semua pihak, terutama tentang pentakolik, untuk bersama-sama memang real program kemandirian, kemudian program kebersamaan, sehingga ini menjadi satu komitmen bersama-sama di kami Kalimantan Barat. Nah, antara Pak Bupati, kemudian Gubernur, kemudian tentara, kemudian asosiasi, kemudian akademisi, dan sebagainya, Pak. Kami sudah bersinergi, kemudian memang betul-betul kami akan bangun. Betul-betul akan kami kembangkan. Nah, harapan kami terutama tadi mengenai ketika nanti betul-betul misalnya ada Pengda yang diberikan satu apresiasi nilai yang cukup baik, kemudian diberikan satu pemahaman akan dibantu oleh Kementerian PUPR, Pak. Harapan kami memang betul-betul dijaga komitmen dari Kementerian PUPR karena ke depan supaya tidak menjadi traumatis bagi teman-teman. Karena saya yakin satu sisi ini menjadi satu trigger yang cukup positif. Saya sangat berapresiatif Pak terhadap ini sehingga punya pengharapan bagaimana lintas batas kementerian. Nah, terutama Kalimantan Barat, kami bersinergi dengan semua stakeholder, kemudian kami bahas betul-betul sampai di tingkat level akar rumput, sampai di tingkat kepala desa, RT RW, dengan desa wisatanya di daerah yang kami coba angkat di perbatasan, Pak. Di sana ada tentara, di sana ada program penjagaan perbatasan dan sebagainya. Kami sedang set up betul-betul. Nah, maka kami mohon dengan sangat apabila nantinya ini semuanya bisa berjalan dengan baik, pasti kami akan ditanya Pak, apakah betul sudah ada komitmen dengan Kementerian PUPR kan Pak? Kalau tidak pun kami juga menyampaikan kepada para stakeholder dan di Pentaholik ini bahwa
jangan melihat pada murni terhadap satu suntikan dari Kementerian PUPR, tapi ruh yang sejati adalah bagaimana secara geologi yang bersinergi dengan pentaholik yang lainnya mencoba membuat satu identified, kemudian satu keberagaman tentang geowisata menjadi hal yang cukup memang real. Justru kami akan dorong akar rumput, Pak, mulai dari RT, RW, desa. Apalagi kalau ke arah Kalimantan Barat, untuk momen ini kami akan dorong dari arah perbatasan. Karena betul-betul kedaulatan antara, kalau kami di Kalimantan Barat, antara Malaysia dengan Indonesia, ini betul kami dengan programnya Pak Jokowi, Presiden, Nawacita, kami perkuat dari sektor geologi, Pak. Mungkin itu Pak Haryadi dan Bapak sekalian sementara. Terima kasih Pak Agung. Siap, terima kasih ini informasinya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain yang punya berbatasan seperti itu, ternyata kerjasamanya sudah dilakukan oleh baik tadi oleh tentara misalnya, dan ternyata tidak menjadi kendala lokasi tersebut menjadi wisata, tetapi tentunya dengan hasil persetujuan dari semua pihak. Terima kasih Pak Agung. Silakan selanjutnya Pak Fajar. Pak Fajar. Ya, baik Pak Her. Ya, masukannya baik sekali Pak Agung. Jadi ini memang kita pertimbangkan mengenai kriteria status lahan. Jadi ini akan disediakan. Oke, mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan? Izin Pak dari Jambi Pak. Silakan Pak Ebon. Pak Ebon Riyadi Pak. Pak Ebon. Kalau saya mungkin lebih bertanya ke poin ke-8 Pak tentang kesiapan pemilik lahan bangunan ya. Berarti PU juga akan berencana membantu bangunan. Nah, kriteria bangunannya ini seperti apa Pak yang disiapkan oleh PU? Apakah hanya pusat informasi dengan ukuran yang seperti apa, atau bisa mungkin yang lebih besar, museum atau seperti apa gitu Pak? Mungkin mohon penjelasannya yang terhadap bantuan bangunan ini Pak. Mungkin itu Pak Haryadi. Siap. Pak Fajar, saya jawab. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Ebon dari Pemda Jambi. Jadi mengenai jenis infrastruktur yang akan diberikan oleh PUPR itu adalah berupa sarana jalan. Nah, sarana jalan pun kan terbatas pasti. Tadi sudah disebutkan jarak dari kabupaten dan sebagainya. Kemudian mengenai bangunan. Bangunan itu tentunya harus akan dibangun di atas tanah dengan kriteria tadi. Yang pertama, paling tinggi kalau tanah itu punya pemerintah. Nah, itu pun walaupun punya pemerintah, harus sudah ada surat penyerahan dari pemerintah, dalam ini Pemda dan kementerian dan sebagainya, dalam bermeterai bahwa bangunan itu boleh dibangun di tanah tersebut dan tidak akan dibongkar dan sebagainya. Ada jaminan. Ada contohnya untuk hal itu seperti kalau SDM memberikan bantuan sumur bor, itu minta jaminan dari pemerintah daerahnya untuk membuat instalasi bor, kemudian tempat pendudukan towernya, tempat penyimpanan dieselnya dan sebagainya. Nah, kemudian bentuknya itu memang minimalis ya. Yang penting di situ ada tempat sejarah evolusi dari kawasan di situ. Sinopsis tadi. Sinopsis itu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya secara geologi kawasan itu. Fisiografinya, geologinya, stratigrafinya, kemudian strukturnya. Itu diurut, diawali dengan bagaimana pembentukan bumi. Semua materi itu ada di, mudah-mudahan nanti Pak Sinung bisa menambahkan, itu ada di Museum Geologi maupun di Pusat Survei Geologi, nanti Pak Asep menambahkan, itu materi ada semua, dan kita tinggal mengajukan permohonan materi-materi itu untuk kita duplikasi, kita sesuaikan dengan lokasi tersebut. Nah, intinya gedung itu memuat tentang informasi di lokasi tersebut, misalnya ada ruangan, kalau misalnya ceritanya ya,
keruangan sedimen, keruangan batuan beku, batuan metamorf, dikelompokkannya boleh. Atau ini kawasan kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini. Jadi secara bukan sistematis, apa namanya, tematik ya, boleh itu dibuat. Nah, ukurannya seperti yang di Jambi. Ukurannya kurang lebih seperti yang dibuat di Jambi maupun di Belitung, di NTB, ya sama. Jadi tidak besar seperti yang di Aceh atau Museum Aceh, Museum Jogja, Museum Batur, Wonogiri, tidak seperti itu. Tetapi bangunan satu lantai yang sudah dibuat di beberapa daerah, ya Jambi, Belitung, kemudian NTB, NTT, nah itu seperti itu. Jadi ada bangunannya yang sudah, kalau itu kan bangunan sudah punya milik Pemda, jadi isinya diisi oleh Kementerian ESDM. Mungkin Pak Asep bisa menambahkan dengan Pak Sinung? Pak Asep? Pak Asep nggak ada ya? Asep nggak ada Pak. Pak Sinung ada tapi sedang ikut sosialisasi juga nih double. Oh iya ya, memang dua-duanya sudah bilang seperti itu. Jadi untuk persisnya kalau Pak Ebon udah tahu kan, seperti yang ada di Merangin kan? Iya. Nah, apakah seperti ini itu. Pak, satu lagi dibuat Pak, alurnya seperti itu. Ya, apakah memungkinkan Kak untuk bantuan renovasi mungkin Pak? Istilahnya karena mungkin bangunannya yang sudah lama seperti itu, mungkin kita mencoba mengajukan renovasi seperti itu, apakah masuk dalam kriteria nggak Pak yang dari PU sediakan gitu loh Pak? Ya, kalau waktu bicara itu intinya membangun. Kalau nanti kalau ada perjanjian dan sebagainya, detailnya saya mungkin harus tanya lagi, Mas Ebon, saya nggak bisa menjawab, belum bisa menjawab sekarang. Tapi intinya kalau yang sementara dapat informasi ya seperti itu. Jadi membuat jalan, kemudian ada tanah kosong, membangun. Nah, kalau renovasi saya belum, ya itu tidak termasuk isi loh. Iya, bangunan aja ya. Isi tidak bukan tanggung jawab PUPR, itu isi organisasi. Siap, Koman? Kalau tadi yang Jambi Pak Ebon ya. Ya. Kalau yang direnov itu udah agak rusaknya udah berat gitu, mungkin ya dihancurkan aja, jadi membangun ke situ gitu. Oh gitu. Jawaban yang tepat itu. Iya, jadi kriterianya tetap termasuk membangun, Pak. Cuman di tempat yang sudah ada diinikan dulu. Ya, tetap ada surat juga. Ada jaminan surat untuk PUPR-nya bahwa bangunan itu tidak boleh diutak-atik. Oke, terima kasih Bapak. Ya, tidak dengan isi ya, Mbak. Cuman kalau konsep itu IAGI ya, IAGI, Magi dan Mageti itu akan memberikan masukan tentang bagaimana yang pas gitu untuk informasi yang layak dipasang di pusat informasi geowisata itu. Baik, terima kasih Pak Her, Pak Oman. Pak Ebon cukup jelas ya Pak? Jelas, terima kasih Pak Banyak. Baik, terima kasih Pak Ebon. Jadi ditunggu nih yang dari Jambi juga nih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Pak Heryadi. Siap. Ya. Ini dari Aceh nih. Ya. Aduh, udah berapa kali saya ke sana. Jadi memang di Aceh sendiri sampai saat ini belum ada penetapan KCAG maupun warisan geologi. Ya. Nah, tapi kita sudah coba siapkan dokumen untuk pengusulan KCAG maupun warisan geologi di wilayah Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar, Pak, yang dekat dengan Banda Aceh. Ya. Nah, mudah-mudahan dokumennya ini ya bisa kita kirim secepatnya ke Menteri ESDM untuk dilakukan verifikasi. Nah, kemudian terkait dengan perlombaan ini, Pak, kita
sebenarnya misalnya untuk Aceh Besar itu ada geosite yang udah kita inventarisasi sebanyak sekitar 22 geosite. Nah, terkait dengan kriteria komponen penilaian ini tadi, ini kan ada beberapa Pak, misalnya terkait dengan keunikan biodiversity. Nah, nanti mungkin kita akan rinci per geosite, terkait dengan bentang alam, terkait dengan geologi, terkait dengan proses dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan status lahan, saya rasa juga ini akan berbeda di setiap geosite, karena ada 22 geosite. Mungkin ada yang masuk ke kawasan apa namanya, kawasan hutan lindung, kata, taman nasional. Tapi kalau KCAG dan warisan geologi memang belum ada. Nah, kemudian terkait dengan kesampaian daerah ini juga akan berbeda-beda. Di setiap di 22 lokasi geosite itu akan berbeda-beda kesampaian daerahnya. Nah, kemudian terkait dengan kepemilikan lahan juga akan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kami harus memilih salah satu geosite saja yang prioritas, atau mungkin untuk terkait dengan komponen penilaian ini boleh kami usulkan sekalian 22 geosite gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mas Teguh Muklis. Jadi diupayakan 20 lokasi itu harus jangan terlalu luas geowisatanya. Jadi delineasinya berapa luas. Nah, kemudian jalan juga, infrastruktur nih, sepengetahuan saya, tidak cabang jalannya. Jadi misalnya dari jalan tadi, jalan utama kabupaten, itu satu jalur ke lokasi rencana penempatan pusat informasi geowisata. Nah, penempatan pusat informasi geowisata itu jangan di dalam hutan, harus di tempat yang kira-kira ada masyarakat, atau ada kantor-kantor yang bisa terjaga gitu. Jangan sampai penempatannya jauh dari mana-mana sehingga nanti petugasnya juga akan tidak betah gitu. Jadi diusahakan lokasinya itu nanti penempatannya bukan di tengah hutan gitu. Kemudian nanti yang akan dijadikan geowisata ini dari 20 ini tidak harus 20-nya, disesuaikan dengan luas geowisata yang akan dikelola gitu, Pak. Jadi jangan berpikirannya ke geopark gitu, tidak, tapi ke kawasan geowisata yang betul-betul secara jangka pendek itu bisa dikembangkan gitu, akan memberi manfaat buat masyarakat setempat. Jadi pengembangan geowisata juga bukan hanya seremonial, ada jalan, ada gedung, kemudian tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah sebenarnya idealnya 3. Satu adalah konservasi, karena umumnya situs geologi ini unrenewable. Kalau rusak ya rusak, tidak bisa diperbarui karena umurnya sampai jutaan tahun. Kedua adalah edukasi, ya. Pertama konservasi, kedua edukasi. Jadi nanti di setiap geosite itu kan seperti yang sudah sering disampaikan, akan dipasang signboard, papan interpretasi. Jadi bagaimana misalnya ada gua, cerita tentang gua tsunami yang ditemukan oleh Mas Teguh Muklis itu dan kawan-kawan itu endapan tsunami purba, itu ada signboard-nya. Itu dijelaskan bukan dengan bahasa ilmiah, tetapi bahasa populer yang bisa dipahami. Standar UNESCO itu dipahami oleh elementary school, SMP lah, secondary. Ya, jadi SMP lah, tidak SD. Jadi itu standarnya. Jadi bukan harus dipahami oleh tingkat SMA atau perguruan tinggi. Masyarakat siswa SMP paham dengan apa yang ditampilkan di signboard. Jadi luasnya aja, Mas Bang Tengku, supaya jangan terlalu ini, karena nanti pengelolaannya lebih baik kita kecil, kemudian secara bertahap dikembangkan gitu. Jangan langsung luas, tapi tidak bisa mengelolanya. Gitu, Mas Teguh, gimana kira-kira jawabannya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak.
Baik, terima kasih Pak Her, Pak Teguh. Mungkin sudah jelas ya Pak. Oh ya, sedikit informasi ini. Hasil yang disampaikan Pak Asep, Pak Dr. Asep Kurnia Permana maupun Pak Oki, itu diharapkan kawasan itu bukan yang mentah sama sekali. Tetapi sudah ada kelompok masyarakatnya yang mengelola walaupun kecil-kecil terpisah, belum dikelola secara holistik. Nah itu kemarin tuh saya dengar. Mungkin Pak Ketua bisa tambahkan apa yang disampaikan Pak Asep dengan Pak Oki. Yang salah apa aja Pak? Ya, kemarin tuh bahwa sebaiknya kawasan yang diusulkan itu bukan mentah sama sekali, tetapi sudah ada masyarakat yang mengelola, kemudian jadi betul-betul tidak berat Pemda untuk mengembangkannya. Kalau nggak salah begitu ya Pak, penyampaian Pak Asep dengan Pak Oki kemarin, disarankan jangan yang terlalu mentah. Iya, gitu. ya. Itu makanya itu terkait dengan kriteria ketiga itu Pak, tata kelolanya. Jadi kalau semakin sudah tertata kan nilainya semakin tinggi tuh. Ya, yang paling bawah kan volunteer, kemudian posgarwis, betul. dan paling tinggi adalah pengelolaan geowisata. Artinya di situ sudah setengah mateng. Sudah gitu ada, lah, sudah setengah matang, tidak mentah. bahkan. Ya. Tinggal Tidak volunteer. fasilitasnya perlu ditambah. Ya, ya. Ya, makasih Pak Ketua. Nah, itu Bang Muklis. Bang Teguh. Ya, siap Pak Her. Ya. Jadi tadi sudah diperjelas bahwa status lahan itu tata kelola, tata kelolanya jadi jangan terlalu mentah. Nanti berat kalau masih dikelola oleh volunteer, waduh berat nanti perkembangannya. Apalagi luas ya, sehingga diharapkan teman-teman dari Pemda ini wilayahnya jangan terlalu luas, kecuali kalau kawasan itu luas sudah betul-betul ada pengelola kerjasama ya. Sehingga tidak ada kekhawatiran ini tidak tergarap karena sudah banyak yang mengelola kawasan tersebut. Silakan Pak Fajar, saya kembalikan ke Pak Fajar. Ya, baik, terima kasih Pak Her. Mungkin silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada yang lain yang ingin disampaikan atau didiskusikan? Silakan. Silakan mungkin dari Papua atau dari Sulawesi, Maluku. Saya lagi mungkin Pak, dari Jambi Pak, satu lagi Pak. Oh ya, boleh. Ya, kalau untuk usulan jalan ini Pak, apakah bisa kita mengusulkan ruas jalannya itu tidak satu, masih dalam satu kawasan, tapi ruas jalannya itu mungkin dua tempat, satu di desa ini, satu lagi di desa yang lain gitu. Apakah bisa seperti itu Pak? Atau hanya disediakan untuk satu ruas jalan aja kalau untuk jalan? Seperti apa? Kira-kira minta penjelasannya Pak Riyadi. Sementara satu ruas, tetapi panjangnya bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi lapangan. Oke. Ya, satu. Jadi sementara satu aja, tetapi jangkauannya seperti ada batasan tadi tuh, sekian meter dari ini akan berpengaruh terhadap penilaian. Oke, terima kasih Pak Aryan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ebon. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu Pemda? Cukup Pak, saya kira. Iya. Nanti kalau ada yang di berikutnya ada yang kurang jelas, tetap terbuka bagi kami untuk dihubungi gitu ya. Siap. Sampai dengan hari H kita siap untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi mungkin kalau tidak ada yang lagi yang sudah menanyakan, nanti kita membuka untuk pembicaraan melalui WhatsApp ya, atau melalui jalur komunikasi email. Silahkan ya, jadi jangan segan ya Bapak Ibu Pemda. Jadi pasti akan kami bantu di sini ya untuk semuanya ya, mudah-mudahan karena kita ingin sebenarnya semua Pemda punya geowisata yang baik ya, yang bisa dibanggakan dan menjadi cagar geologi di Indonesia.
ya, dan juga bisa Amin. menggambarkan keragaman daerahnya masing-masing. Amin. Mungkin Amin. sudah jam, kenapa Pak Agung, silakan. Siap, setuju saya, Pak. Ya, baik. Jadi mungkin sudah jam 3:06 ya. Jadi sebentar lagi kalau di Indonesia Barat ini akan asar. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya diskusinya. Jadi nanti jangan lupa foto bersama ya, Pak Fajar. Pak Sekjen. Oh, silakan Pak Dedi, silakan. Fajar, ini kan direkod nih. Hasil diskusi kita sore ini kan direkod, saya lihat nih. Ya, betul. Mending di-share lagi ke Pengda-Pengda agar kita punya guidance, kan paling bisa dilihat lagi, dibaca lagi, didengar lagi lah. Pasti. Recordingnya. Jadi ini sekedar ini informasi Pak Fajar. Jadi ini sengaja ini dimasukkan di YouTube. Ya. Jadi nanti bisa dilihat kemudian di YouTube. Tapi kalau rekaman sengaja tidak bersamaan karena nanti pada nonton YouTube. Makanya YouTube-nya diedarkan setelah ini selesai gitu. Setelah selesai. Jadi karena juga Di teman-teman yang gaspol ya maginya nih, di gaspol milenialnya nih. Betul, Pak Dedi. Habis didorong nih Pak Ketua lama baru juga sama. Magi harus lanjutkan programnya. Gaspol pokoknya. Oh ya, mana Mas Oke dari Bali? Oka tidur kali Oka itu. Enggak masuk-masuk. Mas Oke siap ya. Tahun ini jadi panitia untuk pemilihan ketua Magi ya. Setuju, Oka ketua panitia Pak Her, Ya, rekomendasi. betul. Maluku Utara recommended. Jadi siapa yang mau daftar untuk menjadi ketua Magi tahun ini setelah selesai acara ini bulan Agustus September. Promosi. Oka recommended Oka. Ya Pak, nanti saya bantu Pak untuk gininya. Bagus lah. Nanti ada teman-teman dengan sekretariat di Bandung ini yang akan jadi panitia. Ya, karena keberhasilan organisasi. Hanya Pak Heri tidak tergantikan ini. Enggak Pak, keberhasilan satu organisasi adalah apabila bisa regenerasi. Kalau tidak ada regenerasi, maka gagal itu pimpinan. Maaf Pak. Ya. Dan regenerasi nggak harus sekarang. Mantap. Siap. Mungkin saya kira udah cukup jelas. Jadi sebelum kita foto bersama ya, nanti siapin kamera. Mungkin ini biasanya ibu-ibu nih nggak lupa pakai kerudung katanya. Siapkan dulu kerudungnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kamera kita tutup dengan Pak Ketua, Pak Burhan masih hadir, alhamdulillah. Silakan Pak Burhan jika ada yang ingin disampaikan untuk menutup acara ini. Kami persilakan Pak Burhan. Pak Ketua sedang mengikuti acara yang sama, berbeda. Pak Peter Arianto. Oke, mungkin Pak Burhan kebetulan lagi duduk juga, saya kira. Jadi Pak Handoko ini jadi penilaian Pak Anies. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu semua. Ini kita sudah menyelesaikan tahap pertama dari sosialisasi. Tahap berikutnya mungkin kita tidak melakukan meeting lewat Zoom, tetapi kita memberi kesempatan kepada Pengda untuk berkomunikasi secara langsung melalui WA ataupun telepon, dan bisa menghubungi Pak Heri, Pak Fajar, Pak Oman, Pak Diki atau yang lain. Kita sangat terbuka untuk mendiskusikan bagaimana pelaksanaan seleksi, dan juga mungkin dari presentasi tadi kemudian muncul beberapa hal yang belum jelas. Dan PR dari panitia dan juri ini adalah tadi menentukan bagaimana jika ada satu wilayah yang masuk di 2 atau 3 kawasan yang karena nilainya berbeda setiap kawasan. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas, tapi juga tidak akan memakan waktu lama lah. Itu tidak masih bisa diselesaikan dengan cepat. Baik, itu mungkin Bapak-bapak, Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas kerjasamanya, dan kami tunggu pendaftaran dari masing-masing karena nanti akan segera kita undi. Jadi nanti presentasinya tiap-tiap Pengda itu akan kita undi.
Ya, kalau jadwalnya ya. memang dapat ya jadwal presentasi. Kalau yang dapat pertama ya alhamdulillah berarti bisa mengawali seleksi ini. Meskipun mungkin paling deg-degan ya yang pertama karena yang pertama itu biasanya Jadi percobaan. banyak hal yang ditanyakan juga. Dan setiap seleksi, setiap presentasi nanti akan bersifat tertutup. Jadi yang bergabung di situ hanyalah 3 orang. panitia beserta Pemda yang presentasi. 3 orang plus dari Pemda mungkin kalau ada yang join. Jadi sifatnya memang tertutup agar nanti fair dengan Pemda-Pemda yang presentasi berikutnya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman tim seleksi geowisata sekali lagi menyatakan terima kasih dan kita berjumpa lagi di kesempatan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pertemuan kita sore ini. Saya mengucapkan atas nama teman-teman juga terima kasih atas kehadiran dalam acara ini. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat dan bisa terwujud 5 lokasi melalui seleksi yang akan kita ikuti. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya. Terima kasih Pak Bisa difoto kah? Bisa difoto kah? Dulu ya, Pak Her. Siap, foto dulu. Dinyalakan kameranya. Siap. Sekretariat. Siap, sekretariat. Pak Zakarias, Pak Ketua, Aisnu, Oke. Kita tahu vitamin D yang kita minum itu bisa dikasih kabar. 1, 2, 3. tahun tapi perutnya masih rata gitu. Satu lagi, satu kelompok lagi. Yang kedua, Prof. Suryani yang akan mengajarkan relaksasi dan meditasi. Ini bisa dilakukan setiap malam karena kita tahu. Terima kasih sama-sama. Semuanya. Kami terima kasih ya Bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman. Sukses ya, Pak Indra, sukses semua. Terima kasih, Pak Arifin. Siap. Neuron-neuronnya menjadi lebih padat sehingga penyampaian pesan dan solusi masalahnya menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Tadi ada tugas dari Pak Kepala untuk menerangkan kenapa sih bisa sebab itu meningkatkan inflamasi. Karena di dalam sehat semuanya. Ada respon Alhamdulillah. yang menyebabkan Ini Pak Isnu mana nih? Lagi nonton sosialisasi COVID. Ini mohon izin ya. Oh ya. Saya juga pamit. Terima kasih. Enggak semuanya. Waalaikumsalam.